Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Ganta Wirabuana dengan NIM 203111437. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan pada kelas manajemen keuangan strategik. Pada pertemuan pertama dilakukan pembahasan mengenai overview keuangan strategik. Pembahasan mengenai keuangan strategik yaitu alokasi sumber daya yang langka untuk mengidentifikasi kemungkinan strategi di antara peluang bersaing dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memantau kemajuan peluang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi manajemen keuangan strategik digunakan untuk mengalokasikan dana, controlling, setup goals, yaitu meraih hasil yang maksimum. Manajemen keuangan juga mempengaruhi sebuah keputusan, di mana yang dimaksud keputusan itu yaitu keputusan investment, keputusan financing, utang modal sendiri dan investor. Yang terakhir ada keputusan dividen, di mana laba ditahan maupun laba dibagikan. Kemudian cara manajemen keuangan strategik bisa membantu manajer untuk mencapai tujuan utama yang didirikan suatu perusahaan. Manajemen keuangan strategik tidak hanya sekedar mengolah keuangan perusahaan, akan tetapi mengelola keuangan yang bertujuan untuk memantau memenuhi tujuan dari perusahaan. Bagaimana juga sebelum sebuah perusahaan dapat mengelola secara strategis, perusahaan tersebut terlebih dahulu mampu mengidentifikasikan tujuannya dengan tepat, mengidentifikasikan dan mengukur sumber daya yang terjadi dan tersedia dan secara potensial, merancang sebuah rencana yang spesifik untuk menggunakan keuangan sumber modal lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan strategik melibatkan pemahaman pengendalian yang tepat serta mengalokasikan dan memperoleh aset kewajiban perusahaan, termasuk memantau item pembiayaan operasional seperti pengeluaran, pendapatan, piutang dan hutang, serta arus kas profitabilitas. Manajemen keuangan dicapai melalui rancangan keuangan bisnis, mengatur keuangan dan pemahaman mengenai pengambilan keputusan keuangan. Ketika manajemen strategik tersebut telah efektif, dengan demikian bagian dari manajemen keuangan strategik yang efektif mungkin melibatkan mengorbankan atau menyesuaikan kembali tujuan jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan agar lebih efisien. Pertemuan 2 yaitu membahas tentang good governance sustainable. Pencetusnya yaitu RBK Henderson. Milton Fried merupakan aktor yang intelektual pada saat ini. Paham kapitalisme dalam tanggung jawab tunggal, memastikan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya sumber daya yang digunakan untuk pemegang saham. Di sini, manajer tidak bertanggung jawab pada aspek ekonomi sosial. Dan 3 permasalahan utama yang dihadapi pada saat ini yaitu yang pertama, degradasi lingkungan, 2, kesenjangan ekonomi dan sosial, 3, banyak institusi perusahaan yang mengalami kolap. Praktek tata kelola yang baik akan berujung pada kebangkrutan. Tujuan utama dari suatu perusahaan yaitu keberadaan perusahaan selalu memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Tanggung jawab mereka bukan hanya sekedar meningkatkan laba tetapi memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Perbedaan kapitalisme dan sosialisme yaitu yang kapitalisme adalah segelintir modal yang hanya mementingkan keuntungan seorang pemilik modal. Sementara sosialisme modalnya itu dibagi secara merata tetapi sulit untuk diperbesar. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem merancang dalam mengelola perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Inti dari konsep good government yaitu perusahaan meminimalisir konflik kepentingan jangka panjang untuk pemenuhan jangan sampai pemenuhan jangka pendek akan mengorbankan pemenuhan dalam jangka panjang. Nah, di pembahasan pertemuan ketiga membahas tentang business
Feasibility Analysis. Business Feasibility Analysis ini merupakan sebuah proses menentukan apakah sebuah gagasan adalah dasar yang layak untuk mencapai hasil yang sukses. Ada 3 tipe analisis kelayakan. Yang pertama, industri dan market. Untuk menentukan seberapa menarik suatu industri untuk bisnis baru dan untuk mengidentifikasi ceruk pasar yang menguntungkan. Kemudian yang kedua ada produk or service. Apakah pelanggan bersedia untuk membeli barang dan jasa Anda? Kemudian yang ketiga adalah finansial. Bisakah kami menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan kami dengan keuntungan? Nah, terdapat juga 2 metode analisis kelayakan proyek. Yang pertama adalah DCF, Discounted Cash Flow, yaitu meliputi profitability, index, NPV dan IRR. Dan yang kedua ada non-DCF, meliputi payback period dan ARR. Masing-masing metode memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan, umur proyek, dan biaya modal yang sesuai. Faktor yang diperhatikan untuk perusahaan agar investor bersedia untuk berinvestasi adalah dengan memperhatikan NPV. Peran keputusan NPV dapat melihat apakah investasi tersebut layak atau tidak. Apabila NPV adalah positif, maka investasi tersebut adalah layak dan mengkompensasi atas lebih dari opportunity cost of capital. Sebaliknya, kecuali investasi NPV negatif yang akan menghancurkan kelayakan proses perhitungan NPV, yang akan menghancurkan sebuah kekayaan. Proses penghitungan NPV yang pertama, lakukan identifikasi semua arus kas, arus masuk dan arus keluar. Yang kedua, pilih tingkat diskon yang sesuai. Yang ketiga, gunakan tingkat diskonto untuk menemukan PV dari setiap arus kas. Ketika info positif maka akan menambah NPV, akan tetapi jika ketika outflow negatif maka akan menurunkan NPV. Yang keempat, jumlahkan semua arus kas yang didiskon dan temukan NPV. Pertemuan 4 membahas tentang capital budgeting. Ada NPF melawan IRR. Terjadinya konflik antara IRR dan NPF dalam proyek independen. IRR menghasilkan keputusan terima tolak yang sama dengan NPV. Namun dalam proyek yang saling eksklusif, peringkatnya berbeda. Perbedaan antara IRR dan NPV bergantung pada asumsi masing-masing mengenai tingkat reinvestasi. Kondisi NPV dan IRR yang dapat memberikan keputusan berbeda adalah ketika membandingkan dengan ukuran yang berbeda. Ketika arus kas proyek memiliki waktu yang berbeda, metode NPV mengasumsikan bahwa tingkat reinvestasi adalah cost of capital. Sedangkan metode IRR mengasumsikan bahwa tingkat reinvestasi adalah internal rate of return. Net change dalam kekayaan pemegang saham sebagai hasil memilih investasi tertentu. Maka dari itu, investor akan tertarik pada jumlah total kekayaan yang dihasilkan dan proyek yang diberikan. Untuk proyek independen NPV, IRR, dan MIRR selalu mencapai kesimpulan terima tolak yang sama, maka keputusan tidak dipengaruhi oleh proyek lain. Untuk proyek mutuality eksklusif, konflik keputusan dapat muncul saling meniadakan. Ketika diambil salah satu, maka proyek tersebut satunya akan ditolak. Nah, pada pertemuan 5 membahas capital budgeting under condition of uncertainty. Capital budgeting membahas di mana seluruh proses menganalisis proyek dan memutuskan mana yang akan diterima, memilih investasi, atau memutuskan apakah akan mendanai proyek baru atau tidak. Capital budgeting juga merupakan proses di mana perusahaan akan memilih serangkaian investasi yang menghasilkan kekayaan paling banyak
bagi pemegang saham. Pilihan investasi yang manfaatnya marginal melebihi biaya marginal. Pengertian capital budgeting adalah cara yang dapat digunakan manajer dalam mengukur seberapa beresiko suatu proyek. Dalam capital budgeting membantu perusahaan dalam memilih serangkaian bisnis ataupun investasi yang menghasilkan kekayaan paling banyak oleh pemegang saham. Capital budgeting sangat penting untuk perusahaan sebab memiliki implikasi jangka panjang melibatkan ketidakpastian dan resiko suatu perusahaan. Sebab memiliki implikasi jangka panjang dan melibatkan ketidakpastian, caranya dapat dilakukan untuk mendiversifikasikan berbagai resiko tersebut. Investor jangan mengambil resiko dengan hati-hati. Dengan kata lain, melakukan analisis terkait sebuah investasi tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan dengan cara capital budgeting. Temuan 6 membahas tentang corporate restructuring acquisition. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan mengambil sebagian saham perusahaan yang akan diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang akan diakuisisi berpindah kepada perusahaan yang mengakuisisi, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Akuisisi dapat berupa saham pengendali, mayoritas, atau seluruh saham perusahaan target. Bisa juga ramah atau bermusuhan, biasanya dilakukan melalui penawaran tender. Nah, karakteristik akuisisi. Bentuk transaksi. Yang pertama ada bentuk transaksi, yaitu pembelian saham atau aset. Yang kedua ada metode untuk pembayaran berupa cash, sekuritas, dan dapat melalui kombinasi antara keduanya. Kemudian ada attitude mengenai manajemen, adalah tentang agresif dan atau ramah. Nah, pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7, membahas tentang corporate restructuring, merger, dan divestiture. Merger merupakan dua perusahaan yang digunakan atas dasar yang relatif sama dengan nama mungkin salah satu dari perusahaan atau kombinasi. Merger terjadi ketika kedua perusahaan menjadi perusahaan baru secara bersama-sama. Saham dari kedua perusahaan bergabung menjadi perusahaan baru dan diterbitkan kembali. Terdapat beberapa alasan mengapa hingga saat ini para manajer masih tertarik untuk melakukan merger ataupun akuisisi, meskipun 70% dari praktek tersebut berujung gagal. Salah satu alasannya adalah mengejar pertumbuhan, sebab dengan menjelaskan merger dan akuisisi akan meningkatkan pendapatan ataupun omset, meningkatkan margin pada neraca, serta dapat mempertahankan bisnis yang dijalankan, sehingga merger dan akuisisi dapat meminimalisir kebangkrutan perusahaan di masa yang mendatang. Sekian pemaparan dari saya dari pertemuan 1 sampai 7 untuk materi manajemen keuangan strategik. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.